Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi waqa'a Rajaba syahran lil mi'raj wa awjaba fihi as-salatu lil muslimina kas-siraj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا فأيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati salah satu hidangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa salat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala niat, segala langkah kita dari rumah kita masing-masing, dari unit kita masing-masing ke tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan kita, panutan kita yang senantiasa kita rahmat, senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini Jumat 24 Januari 2025 bertepatan dengan 24 Rajab. Dan insya Allah dalam 2-3 hari ke depan tanggal 27 Rajab umat muslim seluruh dunia biasanya memperingati Hari Isra Mi'raj. Pada kesempatan ini khatib ingin mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah sekalian tentang salah satu misi penting dari Isra Mi'raj yang menjadi tonggak keimanan seorang muslim, yaitu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah SAW di malam hari dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj naik sampai ke langit ke-7. Dan salah satu isinya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat. Dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata lidzikri." Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwa salat adalah sarana untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah SAW menerima perintah salat langsung dari Allah, bukan melalui perantara malaikat Jibril. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya salat sebagai kewajiban utama yang harus kita laksanakan sebagai umat muslim. Khatib ingin merefleksikan beberapa makna salat dalam kehidupan kita sebagai umat Islam yang memiliki makna yang sangat mendalam bagi kita. Yang pertama adalah salat sebagai bukti tauhid dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menunjukkan ketaatan penuh seorang hamba kepada Allah dengan menghadap kiblat seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Kita menyadari bahwa hanya kepada Allah kita berserah diri. Karena salat adalah ibadah paling utama dalam Islam dan merupakan wujud nyata dari ketaatan penuh seorang hamba kepada Allah. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya sekadar gerakan fisik,
tetapi juga sarana komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Salat mengajarkan kita untuk tunduk dan patuh sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi pengingat bahwa kita hanyalah makhluk yang lemah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang atau pokoknya agama. Faman aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang mendirikan salat, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Dan sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan salat, faman taraka salat faqad hadama din, maka dia sesungguhnya telah merusak agama atau meruntuhkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menegaskan bahwa salat adalah fondasi utama dalam keislaman seseorang. Jika salat ditegakkan dengan baik, maka seluruh aspek kehidupan seorang muslim juga akan teratur, baik dari sisi akhlak, ibadah maupun interaksi sosial. Sebaliknya, jika seseorang meninggalkan salat, maka keimanan dan nilai-nilai agama dalam hidupnya akan runtuh. Karena salat tidak hanya menjadi kewajiban personal, tapi juga tonggak bagi terbentuknya masyarakat yang berakhlak, yang bertakwa. Dengan kita menjaga salat, kita menjaga hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perlindungannya dan untuk memperkuat iman sebagai tiang kehidupan kita. Maka dari itu, salat tidak boleh dianggap remeh, karena ia adalah inti dari keimanan dan kunci keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah salat sebagai penyuci jiwa. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45 berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Setiap gerakan salat mengajarkan kita nilai-nilai mulia. Di antaranya mengajarkan kita tentang kerendahan hati, mulai dari kita berdiri, ruku hingga kita sujud. Sujud adalah sebuah posisi di mana kita berada terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun." Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka lanjut Rasulullah SAW, "Fa'akthiru ad-du'a." Maka perbanyaklah doa saat kita sedang bersujud dalam salat kita. Hadirin jamaah salat jami'ah Allah Subhanahu wa taala. Selain makna yang mendalam, salat juga memiliki banyak manfaat sebagai baik secara spiritual maupun kehidupan duniawi. Di antaranya adalah salat mampu menjaga keseimbangan kehidupan kita. Salat 5 waktu yang kita kerjakan yang wajib mengingatkan kita untuk senantiasa memprioritaskan Allah dalam setiap urusan. 5 waktu salat adalah jeda untuk merefleksikan diri dan memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita tidak hanya memikirkan kehidupan duniawi selama 24 jam. Bahkan kaum salaf sholih menganggap seluruh aktivitas kehidupan kita yang kita lakukan, mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur lagi, itu mereka menganggap hanyalah kegiatan untuk mengisi waktu senggang antara sholat yang 5 waktu. Begitulah mereka memaknai pentingnya sholat dalam kehidupan mereka. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, sholat juga sebagai sumber ketenangan dan kedamaian. Dalam surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ketahuilah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam salat kita menemukan ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Mungkin kalau orang di luar Islam
mereka mencari berbagai cara agar bisa mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Ada yang mungkin melakukan meditasi atau yoga untuk memperoleh ketenangan batin. Padahal bagi umat Islam, sholat yang 5 waktu merupakan sarana untuk memperoleh ketenangan. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, sholat juga merupakan bukti ukhuwah Islamiyah. Sholat berjamaah termasuk sholat Jumat yang kita laksanakan sekarang ini dapat memperkuat persaudaraan di antara sesama muslim. Saat ini kita berkumpul di masjid ini dari berbagai suku, bangsa, dari berbagai bahasa, tapi kita semuanya berkumpul karena sholat berjamaah itu lebih utama kata Rasulullah SAW daripada sholat sendirian. Dan sholat berjamaah juga merupakan simbol ketundukan dan persatuan. Saat kita melaksanakan sholat, umat Islam di seluruh dunia menghadapkan diri ke arah Ka'bah yang berada di Baitullah di Mekah, yang menjadi kiblat atau pusat penyatuan arah seluruh umat muslim di dunia. Hal ini melambangkan persatuan umat muslim, sekaligus pengakuan bahwa Allah lah satu-satunya tempat berserah diri. Dengan kita menghadapkan diri ke arah yang sama, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita adalah untuk mencari ridha Allah semata, bukan mengejar kepentingan dunia yang fana. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi peristiwa Isra Mi'raj yang kita kenang setiap tanggal 27 Rajab mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sholat. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-sholat. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah as-sholat. Idza saluhat saluha sairu amalihi, jika sholat kita dianggap soleh atau baik, maka akan dianggap baik seluruh amal kita. Wa in fasadat fasadat sairu amalihi, dan jika sholat kita dianggap rusak, maka akan dianggap rusak juga seluruh amal ibadah kita. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas sholat kita, baik secara khusyuk dan juga konsisten, agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma ja'alna minal muqimina shalah. Ya Allah, jadikanlah kami dalam kelompok orang-orang yang istiqomah dalam mendirikan salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardi, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ah wal jama'ah was sawmi wa jami'il ma'muratil wajibat. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa thana bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin salat Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini, sebelum kita mengakhiri khutbah ini, marilah kita bertafakur sejenak
menundukkan kepala dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf wal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'amah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta ibadallah. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa li dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.